Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mulai kegiatan Prolanis. Prolanis artinya pengelolaan penyakit kronis. Penyakit kronis yang dikelola sekarang ini yang paling banyak adalah penyakit kencing manis dan hipertensi. Kenapa terjadinya penyakit kencing manis? Terjadi karena kelebihan karbohidrat. Jadi karbohidrat adalah makanan pokok. Makanan pokok nasi, beras yang paling banyak dikonsumsi. Jadi kelebihan karbohidrat menyebabkan insulin tidak cukup. Insulin diproduksi oleh pankreas yang ada di tubuh kita. Jadi pankreas menghasilkan insulin dan menghasilkan glukagon. Insulin untuk membakar gula yang kita makan, terutama dari karbohidrat. Karena karbohidrat berlebihan terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Berlebih terus. Dari mana sumber karbohidrat yang paling banyak? Nasi, gula, tepung-tepung. Gula bisa dari teh manis, kopi manis, minuman manis, minuman yang mengandung gula, ada makanan yang mengandung gula. Kemudian tepung dari mie, kue, roti, kerupuk, keripik. Apa lagi? Semua yang mengandung tepung adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat simpleks, kenapa dikatakan simpleks atau sederhana simpleks? Simpleks artinya tidak ada yang lain. Jadi yang mengandung cuma karbohidrat. Nasi putih, gula pasir, tepung, isinya cuma karbohidrat. Makanya bagi penderita diabetes mellitus perlu dicari pengganti nasi, pengganti gula, pengganti tepung. Karena gula, nasi, tepungnya indeks glisemiknya tinggi. Hampir 100. Indeks glisemik artinya begitu kita makan langsung kalorinya tinggi. Sehingga insulin perlu banyak. Langsung dia melonjak gula. Sehingga perlu banyak insulin, sehingga insulin tidak cukup. Dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kelebihan insulin, makanya terjadi resistensi insulin. Jadi insulin kurang, gula yang berlebih dari karbo simpleks jadi tidak bisa diolah menjadi kalori, sehingga gula menumpuk dalam darah. Begitu dicek gula 400, jadi pun tidak bisa diubah. Artinya karena gulanya banyak, insulin nggak cukup. Karena untuk mengubah gula menjadi kalori perlu insulin dalam badan. Itu kuncinya. Maka terjadi penyakit kencing manis. Ini berlangsung lama, sehari, 2 hari dan seterusnya. Tidak sehari. Jadi pada ibu-ibu yang sudah menderita kencing manis, alternatif mesti mencari alternatif karbohidrat. Karena karbohidrat mesti kita makan. Karbohidrat, protein, lemak adalah makanan pokok ini yang wajib ada. Jadi kita diganti apa? Pengganti nasi. Pengganti nasi yang indeks glisemiknya rendah dan karbohidrat kompleks. Artinya karbohidrat kompleks ada karbohidrat, ada serat, ada mineral, ada vitamin. Kalau beras cuman karbohidrat. Makanan yang bisa mengganti contohnya apa? Kentang ada seratnya, ada vitamin, ada enzim, ada mineral, lengkap. Makanya dikatakan karbohidrat kompleks. Kemudian ubi, kemudian singkong, kemudian pisang, kemudian pokat. Ini semua makanan tadi ini mengandung karbohidrat kompleks. Artinya di karbohidratnya rendah, kompleksnya dengan yang lain, dengan vitamin, mineral, enzim. Dilengkapi dengan hal lain.
Jadi ini karena ada seratnya, sedikit kita makan udah kenyang. Enggak perlu makan banyak dan lama laparnya. Kalau kita makan pagi, siang belum lapar. Kalau yang kita makan karbohidrat simpleks, nasi, tepung dan gula, jam 10 udah lapar. Karena dia ada serat, langsung diserap, naik terus gula, datang insulin, diturunkan, lapar lagi. Jadi ini roller coaster. Kalau yang kompleks ini begitu makan naik gula sikit pula. Sampai siang dia lapar. Itu yang membedakan. Maka harus cari alternatif. Terserah makan apa. Jadi kalau sekarang makan nasinya 3 kali, kurangi sekali aja. Makan siang nasi, pagi usahakan ini makan pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus. Jadi yang ada di sekitar kita. Karena memang prinsip yang kelebihan. Tanda yang kelebihan, perut dah buncit. Freezer. Ini freezer tempat penyimpanan. Freezer manusia, tempat penyimpanan kelebihan makanan. Kadang-kadang memang tidak disadari. Pelan-pelan. Jadi dengan mengganti karbohidrat ini, lama-lama nanti terserap. Tidak ada penambahan lagi. Kalau masih makan 3 kali, kena gula, ini caranya susah diobati. Karena mengobatinya dengan penyebabnya. Sedangkan obat-obatan ini, obat medikamentosa seperti obat makan gula, metformin, glibenclamide, ini sifatnya untuk merangsang menghadirkan insulin supaya bisa diambil gula menjadi kalori, supaya susah diserap menjadi di sel. Kemudian berikutnya kalau nggak mempan paksa suntik insulin. Karena insulin mereka nggak cukup. Itu dia penyebabnya. Sehingga alangkah baiknya apabila kita mengurangi memakan gula karbohidrat simpleks. Sehingga nanti tidak perlu lagi makan obat. Kalau ini tidak diubah, makan obat seumur hidup. Itu dia. Ini pilihan pada kita, pilihan memilih makan obat seumur hidup juga boleh. Tapi obat ini tetap bahan kimia, ada side efeknya, ada efek sampingnya. Kalau kita mengubah pola makan, tidak ada efek apa-apa. Pola makan pisang pagi, malam makan buah-buahan, makan sayur, tetap nggak lapar, tetap dalam keadaan posisi kenyang. Ini mengubah pola makan ini untuk mengobati diabetes mellitus. Itu juga ada hipertensi. Hipertensi ini karena kelebihan karbo tadi, karbo yang lebih disimpan dalam bentuk lemak, disimpan di jaringan. Perempuan disimpan dulu di perut, di pinggang, wajah dan leher, penuh disimpan ke organ masuk jantung, termasuk pembuluh darah. Jadi pembuluh darah semua dia berlemak. Kalau ada darah kita panjangnya 100 meter, jadi 100 meter ini berlemak, seperti selang air yang sudah lama. Jadi lemak ini karena gula yang berlebihan. Gula diubah menjadi lemak karena nggak terpakai. Jadi sekarang hipertensi juga dengan mengubah pola makan. Jangan makan lemak-lemak lagi, minyak-minyak, goreng-gorengan. Diubah dengan lemak-lemak yang bagus. Lemak yang bagus ada dia pokat, minyak kelapa, minyak PCO, minyak zaitun, minyak ikan. Kemudian butter bukan mentega atau margarin. Kalau margarin tetap minyak olahan. Jadi yang ini minyak yang alami. Jadi harus mengubah pola makan. Jangan berobat terus supaya tidak tergantung dengan obat. Karena obat-obat tetap ada efek samping. Kenapa terjadi penyumbatan jantung? Sebab jantung nyumbat, pembuluh darah di jantung nyumbat, pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner ini pembuluh darah yang memberi suplai makanan ke jantung. Di jantung ini umpama ginseng, dia tidak berhenti. Ini yang menyuplai makanan ini adalah pembuluh koroner. Karena kelebihan kolesterol lemak kita, pembuluh ini menyempit dia sehingga tidak cukup suplai makanan oksigen. Sehingga gejala awalnya sakit dada, nyeri dada, nyeri ke belakang karena nggak cukup oksigen dengan makanan. Jadi diobati medis dan samping terapi. Kemudian apa? Yang pertama berarti
usahakan ganti karbo simpleks dengan karbo kompleks. Kalau diet namanya diet mengurangi karbo, low karbo. Boleh makan protein, boleh makan lemak yang bagus. Protein mana? Protein bisa kacang-kacangan, bisa tempe, bisa tahu, bisa ikan, bisa telur. Jadi yang penting ujian karbohidrat dikurangi. Karbohidrat simpleks, yang lain boleh. Misalnya pagi sarapan, jangan makan lagi nasi, makan telur je. Makan tempe, makan ikan. Malam, jangan karbohidrat simpleks, jangan lagi nasi, makan telur, makan ikan, makan tempe, tahu. Jadi ganti dengan protein, dengan lemak. Yang pertama. Yang kedua, harus sering-sering puasa. Puasa Senin Kamis. Ini menyambut bulan Ramadan. Puasa supaya apa? Supaya lemak yang dah menimbul ini diambil. Diambil saat kita puasa. Diambil oleh badan saat tidak ada pemasukan gula. Otomatis badan kita akan mengambil timbunan lemak saat tidak ada pemasukan gula. Otomatis. Ini dengan puasa. Dan berbuka nanti usahakan jangan dengan simpleks, jangan dengan pakai gula, jangan pakai nasi, pakai yang lain, pakai buah-buahan, sayuran, tempe, tahu. Yang kedua. Yang ketiga, dengan olahraga. Itu olahraga yang kita buat, olahraga senam tadi. Olahraga senam salah satu upaya untuk membakar lemak. Jadi dia rendah karbohidrat, kurangi karbo simpleks dengan berpuasa, dengan senam. Yang keempat, usahakan diet ini menyenangkan. Kalau diet ini tidak menyenangkan, cuma sementara aja. Jadi yang menyenangkan, tak ada masalah. Contoh, saya ini berat badan dah ideal. Tinggi 163, berat 62 kilo. Ideal. Bukan kurus, ideal. Kondisi ideal ada lemak 10%. Ideal. Pula kondisi lebih berat badan. Pula kondisi mandang bunci. Yang bunci pada sampaikan terus menerus supaya marah dia bunci. Dia tak bunci lagi nanti. Yang jantung, sumbat jantung ubah. Kerana penyebabnya. Jadi jantung berobat terus. Kurangi lemak-lemak, kurangi lemak karbohidrat. Puasa Senin Kamis. Upaya harus intens kerana sudah ada keluhan. Artinya sudah ada hasil. Sudah ada hasil makanan belasan tahun yang lewat. Ada juga yang sakit gula diabetes tipe 1. Memang badan kita tidak menghasilkan insulin. Itu beda. Kalau yang tipe 2 ini hampir 1% karena pola makan. Pola makan kelebihan karbohidrat. Karena kelebihan karbohidrat inilah yang menyebabkan jadi sakit. Ini sudah sakit dengan berubah. Pelan, yang sudah sumbat jantung obati. Berobat terus medis, tapi pola ubah makan dia ubah. Sehingga nanti lama-lama lemak-lemak yang lengket itu terambil saat tidak ada makanan. Jadi badan kita ini luar biasa. Asal kita ubah pola makan, langsung dia mengambil yang tersisa. Sehat walafiat. Saya rasa demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya kira-kira? Ada apa? Tapi itu dah menjaga karbohidratnya bubahnya kecil lebih. Dia. Ya. Cara memang harus ada ilmu pengetahuan. Jadi selama ini kan ketakutan kalau tidak makan nasi belum makan. Padahal makan yang pengganti ini contohnya ubi. Ubi ini luar biasa bagus. Lengkap komplek. Nah, FAZ ubi. Nah, FA, nah vitamin B1, B6, B12, asam folat, magnesium, kalsium, mangan, sulfur lengkap. Sedangkan nasi cuma karbohidrat. Karena saat pengolahan semua seratnya akan dibuang, dipolis di mesin. Nah, itu masalahnya. Jadi tinggal karbohidrat. Pelan-pelan. Memang tidak mudah, tapi pelan-pelan dengan ada ilmu pengetahuan. Nanti ada video 12 pengganti nasi. Video TV. Lihat apa nasi nanti, apa kelebihannya.
Jadi ini yang kita sampaikan ini ilmu pengetahuan, bukan main-main, ilmu pengetahuan. Dan orang dah mencoba semua. Yang sakit gula, sakit darah tinggi. Ya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Saya rasa demikian. Ada lagi bertanya? Dah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita harap ini penderita peserta pluralis kita bisa lama-lama tambah sehat, walafiat dengan mengubah pola makan. Pola makan ini akan memberikan efek untuk seterusnya. Jadi yang penting gemuk, masih ada kolesterol, obatnya tetap makanan. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di TV Par TV pada kesempatan berikutnya.